proses, lagi saya selalu ngomong proses, kita lihat prosesnya mereka ini, Pak Ganjar ini dan khususnya Pak Mahfud juga, beliau-beliau ini punya proses yang panjang. Mereka mau tanda kutip pemimpin itu harus banyak sayatan di punggung kira-kira gitu. Ibarat kata ya, pendekar dan kesatria itu harus banyak sayatan di punggung. Dan mereka sudah lalu itu. Dan Pak Mahfud menurut saya sedikit dari sebagian orang yang bisa survive di pemerintahan. Artinya betul-betul ilmu yang beliau pakai, beliau mau bertarung di dalam konteks kepemerintahan. Nah itu kami sangat respect sekali gitu. Artinya tidak hanya sekedar ilmu untuk dirinya, tapi juga beliau mau mengamalkan itu untuk kehidupan orang banyak. Artinya pasangan ini merupakan pasangan yang sangat cocok, ideal menurut saya. Kembali lagi di Semiotik, Seno Setiawan ngomongin politik. Gimana Sen kabarnya? Semakin bahagia, Semakin semakin happy, dan semakin metal. Wih, Iya. nomor urut udah ditentuin ya kemarin ya. Iya, mantap. clear kita. Udah lama nih kita nggak nongol di sini ya. Iya. Sepertinya ini. Iya, Udah iya. lama kita nongol di sini ya. Iya, Oke, karena teman-teman. aku ini alergi juga sofa kuning ini kan. Iya, warnanya harusnya kuning ini. kuning gitu ya. Oke, teman-teman, kita akhirnya di sini Semiotik kemarin udah janji kalau kita ini bakal nggak berdua aja, tapi kita undang teman-teman kita untuk ngobrol-ngobrol di sini soal bagaimana politik versi mereka. Nah, ini kita hari ini Sen, kedatangan teman kita yang sangat luar biasa, keren banget. Yes. Dia adalah menjabat sekarang menjadi ketua PPI Dunia. Sudah baru selesai. Baru selesai. Agustus Dan selamat datang kepada Mas Akhyar Al-Rashid. Yeay. Selamat datang Mas di Semiotik Mas. Terima kasih. Sama kan kita sepantaran Mas Ian kan? Masih sepantaran. Mudah-mudah kan ya. Tapi kita politiknya politik gagasan, bukan politik santuy-santuyan. Iya. Bukan politik pembegalan. Bukan pembegalan. Iya. Mas Akhyar gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Ini beliau Makasih loh Mas. anak muda paling terkenal untuk per hari ini. Iya. Ini yang terkenal nomor 1, ini yang terkenal kedua kan? Enggak, kalau Mas saya bilang gitu. Iya. Hari ini mahasiswa paling mendunia Mas Akhyar. Iya. Saya masih di Indonesia gitu kan. Aku cuma di Indonesia. Mas saya di dunia. Ya di Main TV doang. Mas Akhyar, menarik nih ya. Mas Akhyar pasti ngikuti perkembangan dinamika politik di Indonesia. Artinya kan, apa kemudian yang pertama mungkin pandangan Mas Akhyar soal yang terjadi di Indonesia dan bagaimana Mas Akhyar situasi hari ini? Ya, terima kasih semua udah diundang ya Mas Eno terkait dengan situasi hari ini. Ya, artinya kemarin kan sudah pengambilan nomor urut capres. Ya, itu juga kita sama-sama bersyukur dan bahagia. Ini artinya sudah masuk ke dalam step selanjutnya ya untuk dalam tahap pemilu kita. Yang kedua sendiri ya, yang kedua lagi terkait dengan kondisi dan situasi hari ini tentunya kita sudah perlu untuk seperti yang tadi Mas Eno sampaikan, melihat apa yang menjadi gagasan dan ide-ide dari para capres dan cawapres. Yang gagasan tentunya harus kita sama-sama lihat apa yang sudah pernah mereka lakukan tentunya kan gitu. Kalau gagasan harus cocok dengan apa yang sudah pernah mereka lakukan. Nah itulah yang harus jadi preferensi anak muda gitu. Preferensi Gen Z, preferensi milenial, ya itu sebenarnya. Ya kita harus banyak-banyak untuk melihat hal itu gitu. Artinya yang selanjutnya juga soal perjalanan hari ini ya teman-teman Gen Z dan milenial tentunya perlu melihat mana sih sebenarnya yang mewakili mereka yang kita itu hidup melalui proses kan gitu. Kita harus percaya pada proses yang baik. Ya itulah yang perlu menjadi preferensi kita untuk memilih. Nah ini menarik banget tentang proses ini. Aku penasaran tentang proses Mas Akhyar dulu deh. Iya, boleh. Gimana ceritanya itu Mas? Kok kemudian memutuskan ke luar negeri? Dan sampai akhirnya jadi ketua PPI Dunia kemarin. Nah itu ceritanya gimana? Mas? Prosesnya gimana Mas? Itu adakah paman yang kemudian terlibat itu kan kita nggak tahu. Barangkali tain lah. Barangkali punya paman di Tiongkok. Siapa gitu kan gitu. Ya kalau saya sendiri sebenarnya awal kuliah itu angkatan 2019 ya. Sekarang masih kuliah juga S3. Awalnya ya memang setelah lulus S2 itu pengen keluar negeri. Kalau saya sendiri lebih mementingkan negaranya dulu, baru soal kampus jurusan. Kenapa Tiongkok? Ya karena kita tahu Tiongkok kan sudah menjadi negara maju, ya kita pengen menjadi bagian dari itu, pengen melihat, pengen belajar seperti apa yang ada di sana.
Terus prosesnya ya kita mengikuti proses seperti mahasiswa pada umumnya kan ikut gitu. tes Kita gitu, ikut, Mas, ya? iya ikut tes, dong. gitu. Ya secara normatif kita ikut lah. Bahwasannya secara pengumuman di websitenya kita ikutin, persyaratan kita penuhin. Ya kita ubah sabar. aturan gitu Mas. Oh, enggak lah. Ya, kita harus ikut gitu. Anak-anak luar negeri saya yakin semua juga menjalani proses itu gitu. Bahkan banyak cerita anak-anak luar negeri yang sampai tes 12 kali, 7 kali, 8 kali yang itu mereka nggak pernah menyerah untuk ya, berjuang, pada semangat ya akhirnya masuk. Terus yang kedua soal di PPI sendiri ya tentunya ya kita ini kan hidup perlu bersosialisasi dan berorganisasi selama di luar negeri itu. Yang pasti kita perlu menjalani apa yang menjadi step by step kita dalam berorganisasi sama di luar negeri. Karena PPI ini kan satu-satunya mungkin official organisasi pelajar yang ada di luar negeri. Ya, jadi kita ikuti itu proses. Saya dari pengurus PPI kota, PPI di kota Tianjin, lalu juga jadi pengurus di PPI Tiongkok, lalu juga mimpin di PPI Asia Oceania, terus maju di PPI Dunia. Dan itu kita jalankan prosesnya semua gitu. Jadi dari PPI yang di kota kabupaten gitu ya, sampai masuk ke atas. atas gitu ya. Jadi enggak 2 hari masuk PPI jadi ketua. Enggak, 2 hari ya. enggak. Mas, saya PPI. mau sampaikan bahwasannya gini, kita ini semua aktivis, Mas. Yes. Di Indonesia mungkin kita merasa bahwasannya, waduh kita ini udah mencapai, karena aku dulu sempat SMP SMA ketua OSIS, di kuliah presiden mahasiswa, di organisasi eksternal katakanlah himpunan mahasiswa Islam aku ketua umum HMI Bandung, ketua umum HMI Jawa Barat sampai pengurus besar di ketua bidang PB di ketua bidang HI. Ketika kita masuk dalam satu lingkungan yang baru, kita itu harus tanggalkan itu semua, Mas, menurutku. Ikuti prosesnya, nggak bisa kita merasa bahwasannya kita ini sok jagoan, sok bahwasannya kita ini, oh aku ini di Indonesia katakanlah udah begini ya, aku menganggap yang lain itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Kita harus jalanin itu dan kita nikmatin itu, karena suatu saat kan kalau kita bicara bahwasannya jadilah seorang pemimpin yang baik, kalau menurutku jadilah seorang pengikut yang baik juga. Gitu. Itu dulu yang harus kita selesaikan. Sebelum leadership yang baik harus punya followership yang baik dulu. Betul, harus punya pengikut yang baik gitu. Harus menjalani proses perkaderannya, harus patsun terhadap pimpinan, ketua umum, tegak lurus organisasi, gitu ya. tegak lurus gitu. Kita harus jalanin itu gitu. Meskipun anggaplah ketua umum kita itu kita anggap katakanlah kurang cocok sama kita atau dirasakan tidak kita merasa lebih ya beda pendapat. Tapi bagaimanapun ketua umum ini organisasi ya kita harus ikuti itu gitu. Harus samina wa ta'na. Nah, harus ikuti itu ya pada akhirnya kita kan tangga-tangga logikanya itu harus kita penuhin lah gitu. Mungkin karena Mas Akhyar ini berkembangnya di lingkungan aktivisme ya. Jadi kita banyak jadi terbiasa by dengan by proses itu. Betul. Nah, ini kan banyak hari ini kader-kader generasi muda bangsa kita itu yang pengennya waduh ini kan ternyata instan itu bisa enak loh ya. Ada contoh-contoh misalnya yang tadi aku sebut 2 hari masuk organisasi bisa jadi ketua, nggak tahu organisasi apa itu ya. Ada banyak lah yang itu yang contoh-contoh gini. Nah kita dengan Mas Akhyar di sini ada angin segar juga. Oh ternyata kita bermuru-muru berbusa-busa kita ini bicara tentang jangan instan, kita harus proses. Masih ada banyak ternyata teman-teman yang muda yang berpikiran ya, seperti ini. Saya juga sampaikan waktu itu di luar negeri itu, Mas, kita kan tahu banyak, mohon maaf, anak-anak seseorang, anak-anak tokoh yang keluar negeri. Tapi ketika di PPI berproses semua dan mereka tuh cenderung kalau bahasa Sundanya handap asor itu rendah hati, gitu. Bahkan nggak mau nyembunyiin lah bahwasannya aku ini anaknya siapa, apalagi bahwasannya aku ini anak ini loh, aku mau minta posisi ini, nggak ada itu kok. Semua berproses gitu, semua jalani normal biasa, bergaul, bersosialisasi, berorganisasi, ya kita biasa aja gitu. Malah yang nggak berproses itu yang kelihatan aneh ya Mas ya. Iya betul, aneh banget menurut saya gitu. Udah aneh tapi kok percaya diri gitu. Iya betul. Betul. Mas ini menarik nih, Mas tadi cerita tentang proses segala macam. Nah masalah pilihan presiden Pak Ganjar ya? Pak Ganjar Pak Ganjar. Sebagai mahasiswa yang kuliah di Tiongkok loh S3-nya. Apa sih yang bikin Mas Akhyar itu kok
Ganjar aja deh, nggak yang lain gitu. Ya kalau saya lihat satu tadi kan saya sampaikan bahwa track record beliau sebagai proses, lagi saya selalu ngomong proses, kita lihat prosesnya mereka ini Pak Ganjar ini dan khususnya Pak Mahfud juga, beliau-beliau ini punya proses yang panjang. Mereka mau tanda kutip pemimpin itu harus banyak sayatan di punggung kira-kira gitu. Ibarat kata ya, pendekar dan kesatria itu harus banyak sayatan di punggung. Dan mereka sudah lalu itu, bagaimana proses mereka menjadi legislatif, menjadi yudikatif gitu ya. Khususnya Pak Mahfud, terus juga di eksekutif juga mereka teruji di gubernur dan juga menteri Pak Mahfud, dan itu satu menjadi ukuran kita. Yang kedua, apa yang menjadi gagasan ya itu sesuai dengan apa yang tadi mereka sudah lakukan. Misalkan saya selalu bilang, Pak Ganjar bilang satu keluarga tidak mampu, satu sarjana. Nah, kita kan kita harus kritis. Apa sih memang yang sudah Pak Ganjar lakukan di gubernur? Oh, SMK gratis kan gitu. SMKN gratis boarding untuk yang kurang mampu sehingga mereka bisa berkuliah SMK. Udah jadi presiden kan gagasannya meningkat lagi dong gitu. Jadi itu mungkin dilakukan. Mungkin dilakukan gitu. Itu satu. Terus juga yang kedua kita tahu juga Pak Ganjar juga kan membangun sekitar 70-80-an puskesmas di pelosok desa. Itu soal kesehatan. Artinya betul-betul konkret berpihak kepada kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Itu ya. Lalu juga Pak Mahfud seperti yang kita tahu bahwa bagi kami sebagai anak-anak yang kuliah ke luar negeri harus melihat, menghormati dan menghargai bagaimana proses seorang menjadi akademisi dan juga mau masuk ke dalam pemerintahan itu nggak mudah. Dan Pak Mahfud menurut saya sedikit dari sebagian orang yang bisa survive di pemerintahan. Artinya betul-betul ilmu yang beliau pakai, beliau mau bertarung di dalam konteks kepemerintahan. Nah itu kami sangat respect sekali gitu. Artinya tidak hanya sekedar ilmu untuk dirinya, tapi juga beliau mau mengamalkan itu untuk kehidupan orang banyak. Itu menurut saya sih yang paling penting gitu. Jadi karena jejak rekam jejak. Artinya kan kemudian Mas Aher melihat bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud ini memiliki sebuah kompetensi rekam jejak yang mumpuni, sehingga dengan tagline gerak cepat Indonesia unggul ini saya rasa dengan ya kita ngomong Indonesia ini kan akan mau lebih cepat lagi majunya gitu Mas ya. Betul. Artinya kan dengan sudut pandang Mas Aher yang udah bergaul bergaul di lingkungan dunia ya. Ya kan PPI kan pasti kan ketua-ketua PPI di negara-negara ini pasti saling ngobrol gitu Mas. Artinya kan ini pilihan atau preferensi politik dari Mas Aher ini bisa akan mempengaruhi nantinya teman-teman yang lain sebenarnya di PPI untuk kemudian kayaknya jawaban dari anak muda lagi belajar di luar itu ya pengennya sih Pak Mahfud arahnya sepertinya gitu Mas ya, benar ya? Betul. Teman-teman yang di negara-negara lain gimana Mas ceritanya? Pasti kan di situ saling ngobrol dan pasti saling cerita soal situasi di Indonesia dan apa preferensi politik mereka kira-kira. Ya kalau kita saling ngobrol itu, yang pertama tadi tentunya bicara yang awal tadi soal proses tadi, mereka pasti notice banget soal itu. Udah menjadi catatan lah. Yang paman-paman tadi ya? Ya saya yakin udah pasti catatan lah. Alam bawah sadar di hatinya dan kita udah berapa orang ngobrol tuh jadi catatan betul. Soal gagasannya mereka Mas gimana? Nah soal gagasan mereka tentunya kan gagasan ini yang teman-teman lihat kan saya sampaikan anak-anak kita ini, anak Gen Z ini karakter dasarnya itu dia ilmiah, scientific, gitu. Apalagi yang kuliah di luar, scientific, ilmiah. Bagaimana dia mampu membuktikan itu menjadi suatu hal yang mungkin, gitu. Menjadi suatu hal yang mungkin. Nah gagasan-gagasan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini kan menurut saya sangat executable sekali, sangat memungkinkan untuk dieksekusi soal yang tadi saya sampaikan, gitu. Nah artinya menurut saya ya ini teman-teman di luar negeri preferensinya saya yakin pilih Ganjar Mahfud. Gitu. Jadi karena dari visi misinya semuanya bukan keluar dari langit Mas ya. Betul, bukan dari langit. Betul itu Mas. Kata-kata indah. Kata-kata indah. Belum tentu pernah dikerjakan sama mereka gitu. Ya, betul. Ya. Hari ini misalkan Pak Mahfud Pak Ganjar Mahfud bicara soal yang menjadi nilai etik kita soal anti korupsi. Lo udah jelas kok Pak Mahfud itu sebagai pendekar ya kan, pendekar hukum kan gitu. Artinya pasangan ini merupakan pasangan yang sangat cocok, ideal menurut saya. Masalah gagasan lagi Mas, aku masih penasaran di situ. Karena teman-teman PPI atau teman-teman pelajar di dunia itu kan punya exposure dengan berbagai situasi di negaranya masing-masing. Gitu. Nah, menurutku pasti selain pertimbangan masalah program yang rasional, itu juga teman-teman membayangkan ada situasi geopolitik dunia yang dari di situ. Nah, letak positioning figur Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu menurut teman-teman di dunia itu
mampu nggak sih Mas memimpin bangsa ini Mampu nggak kira-kira mewujudkan harapan mereka Betul. juga? Iya, gitu. Betul. Ya menurut saya di tengah situasi kondisi geopolitik ini saya yakin mampu. Artinya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini kemarin saya lihat kan sudah berbicara di forum CSIS ya, kita bisa lihat bagaimana kebijakan luar negerinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya saya pikir itu juga kalau kita lihat dari gagasannya ada dua masih menjadi concern kondisi situasi hari ini kalau kita lihat. Satu soal hilirisasi, kedua soal pertumbuhan hijau. Kedua-duanya ekonomi hijau. Kedua-duanya jelas kok ada di gagasannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya kalau mau kita lihat ekonomi hijau hari ini menjadi concern Europe dan negara-negara Uni Eropa. Hilirisasi industri hari ini identik dengan China. Tapi kan Pak Ganjar jelas menyentumkan dua itu, saya yakin agar Indonesia ini politik bebas aktifnya itu berpihak kepada gagasan yang baik bagi masyarakat global. Itu aja, dan juga tetap berpihak kepada negara kita gitu. Soal hilirisasi misalkan, Pak Ganjar ingin bahwasannya hilirisasi ini kan diperluas kan, yang saya pernah baca ya, tidak hanya dalam sektor barang mentah, misalkan hasil laut, lalu juga sektor pertanian dan lain sebagainya. Nah ini kan berpihak agar Indonesia ini bergerak menjadi negara yang based on produksi, berbasiskan produksi begitu. Nah satu sisi negara berbasis produksi ini identik dengan yang namanya pencemaran, polusi dan segala macam. Tapi Pak Ganjar jelas bahwasannya ekonomi hijau akan terus kita gelorakan. Artinya ini saya pikir menjadi kebijakan, base-nya kebijakan dan ide untuk mengakomodir semua yang menjadi kepentingan global. Begitu menurut saya. Akhirnya ekonomi hijau dan juga hilirisasi industri itu menjadi concern atau penangkapan teman-teman PPI dunia. Artinya ini udah bagus banget. Udah bagus banget. Sesuai dengan apa yang menjadi gagasan mereka. Artinya relate ya. Ya, relate. Mereka juga menginginkan isu itu dinaikkan dan Pak Ganjar Mahfud naikin dua ini tadi. Ya, kalau menurut saya kan ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan waktunya lagi untuk saling serang, saling apa gitu ya. Tapi kan kemarin kita lihat ada satu capres yang ngomong kami nggak butuh Eropa. Nah itu kan menurut saya kan nggak boleh dong. Siapa ya yang ngomong gitu ya? Siapa ya? Siapa ya? Nah itu kan aneh gitu. Kan kami nggak butuh Eropa. Loh kita ini sebagai masyarakat global nggak ada butuh nggak butuh. Kita butuh semua, apalagi Indonesia yang mungkin Mas Seno sebagai studinya kan kita ini belum kuat secara hard politik, secara militer, secara ekonomi. Jadi kita harus mampu bagaimana membangun itu secara baik, berkawan dengan semua gitu. Kalau statement itu dikeluarkan oleh seorang capres menurut saya aneh sekali gitu. Dan berbahaya ya. Berbahaya menurut saya, berbahaya. Tapi Pak Ganjar menyampaikan itu melalui gagasan dan kebijakan sehingga orang semua ngerti kok gitu. Bukan berarti kita nggak perlu kami berkawan sama si A, si B, si C. Yang penting kan gagasan kami ini, idenya ini, gagasanmu sama, ya udah yuk bareng. Kita jalan bareng. Jalan karena bareng. Kesamaan platform dan pikiran. Nah, itu maksudku. Bukan karena kesamaan sukanya kemana atau bisnis keluarganya kemana. Tapi karena ini kesamaan platform perjuangannya. Betul, gitu. Nah, betul. Itu menarik. Aku mikir tadi. Salah satu yang menarik patut di point out dari Mas Ganjar itu kan karena pertumbuhan ekonomi Mas Ganjar. Targetnya itu paling tinggi. Paling tinggi. Artinya capres yang lain. 7% dibandingkan yang lain. Mas Anies kalau nggak salah 4,5 sampai 5, Pak Prabowo 6,5 sampai 7. Tapi Mas Ganjar berani di 7. Nah, ini kan kaitannya pasti dengan macam-macam. Ada bonus demografi, ada apa yang ini butuh pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, yang disampaikan Mas Ahyar tadi ini keren nih menurutku. Artinya oke, Mas Ganjar berpihak pada hilirisasi, melanjutkan apa yang kemudian kita ingin lakukan. Tapi di saat yang sama ada mitigasinya nih. Kalau pertumbuhan ekonomi ini nggak meninggalkan masyarakatnya loh, nggak merusak lingkungan loh. Buktinya konsep paradigmanya itu pakai ekonomi hijau gitu, yang itu. Nah, ini yang keren nih. Aku rasa Mas Ahyar mewakili banyak pikiran. Ya, waktu itu aku sempat bicara di Tiongkok bahwasannya tentang temanya itu tentang transformasi digital. Aku bilang transformasi digital ke depan itu akan muncul dari bidang lingkungan hidup. Artinya menurut saya Pak Ganjar sudah menangkap itu bahwasannya soal pertumbuhan ekonomi hijau itu akan menjadi tambahan pertumbuhan ekonomi kita di masa yang mendatang. Gitu. Sehingga teman-teman muda, anak muda itu bisa melihat peluang itu, juga bisa menjadikan Indonesia terus pertumbuhannya itu yang sejalan dengan keramahan lingkungannya menurut saya. Dan itu Pak Ganjar jelas dalam visi misinya menyampaikan itu gitu. Kalau
saya tanya Mas, ini kan tadi kan oke lah Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah memiliki program yang relate. Namun menarik nih karena Mas Ahyar itu sering bergaul dengan teman-teman di sana juga. Artinya kan kita ingin tahu apa sih Mas aspirasi yang simple, keinginan yang simple dari mereka terhadap pemerintahan ke depan. Apa yang kemudian di sini karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu spiritnya adalah keterlibatan Mas. Melibatkan banyak anak muda, melibatkan banyak apa ya, anak-anak muda yang hari ini di bonus demografi besar itu tidak sekedar jadi objek, tapi dilibatkan dalam setiap proses gagasannya, kelibatan secara partisipatifnya mungkin di pemilu kali ini ya. Kayak contoh Sena udah jubirnya, juga ada yang bentuk-bentuk keterlibatan kan ini kan. Artinya kan apa sih Mas yang kemudian jadi aspirasi teman-teman di dunia itu yang di PPI itu soal pemerintahan ke depan harus gimana supaya mereka juga bisa berpartisipasi. Pengalaman kami di PPI ada 3 poin sebenarnya yang menjadi aspirasi teman-teman yang agar mereka bisa berpartisipasi. Satu tentunya menyangkut dengan bagaimana mereka bisa konsentrasi penuh untuk berstudi. Seperti yang kita tahu Mas, situasi global ini sangat luar biasa, tidak menentu, gitu kan. Waktu itu Sri Lanka negaranya konflik dan akhirnya teman-teman pulang ke Indonesia dan saya dengar dan saya datangi teman-teman komunikasi dan teman-teman itu rata-rata hampir semua sih saya pikir itu kesulitan untuk melanjutkan kuliahnya di sini. Yang kedua kemarin Sudan juga begitu. Sekarang Israel Palestina yang terancam perbatasannya seperti Lebanon dan lain sebagainya. Dan mungkin yang namanya perang itu kan berpotensi semua, khususnya juga kami yang di Tiongkok kan kita nggak tahu misalkan besok ternyata kami perang misalkan sama Amerika, kami perang mau inikan Taiwan misalkan, ya kita semua pasti akan mengalami hal yang sama dengan teman-teman kita yang lain dan itu semua negara pasti punya potensi itu. Nah teman-teman di luar negeri itu harapannya mereka bisa konsentrasi penuh, jikalau itu terjadi mereka bisa melanjutkan itu lagi di Indonesia kan gitu. Jadi ada jaminan itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan mereka bisa menjadi katalisator ekspor kita di luar negeri. Teman-teman Indonesia di luar negeri itu pelajar khususnya itu punya keinginan untuk bisa yang namanya meningkatkan penyambung ekspor kita barang-barang Indonesia di luar negeri. Ini kan perlu diberikan tools yang baik oleh pemerintah. Karena pelajar Indonesia di luar negeri ini potensi. Satu, mereka bahasa pasti nggak bisa, budaya pasti ngerti yang ada di sana. Yang kedua tinggal di sana, waktu banyak dihabiskan di sana. Yang ketiga yang harus kita ingat, anak-anak muda dan usia kita itu pasti kepeloporan dan daya juangnya tinggi. Gagal coba lagi. Dan ini ketiga ini kalau diberikan tools, dilihat sebagai pemerintah sebagai satu kekuatan baru di Indonesia anak mudanya, ini akan sangat luar biasa. Dan terbukti di Kazakhstan waktu itu sempat kita komunikasi sama Pak Dubes, itu sempat ada orang Surabaya penyambung orang Surabaya mau jual roti di Kazakhstan, disambungkan itu goal dan profitnya itu bersih 20 juta. Tapi bayangkan kalau ada 100, 1000, puluhan ribu anak seperti ini, itu berapa income yang masuk, pendapatan yang masuk untuk bangsa kita gitu kan. Dan ini sudah terbukti yang disampaikan oleh Pak Fajrul waktu itu ya, bahwa ada itu contohnya yang itu contoh sebagian lah Mas. Ya, contoh itu berhasil. Yang ketiga menurut saya kami selalu menggaungkan PPI ini dan ini kan yang kedua tadi seperti kita bertindak sebagai diplomat di luar negeri kan. Diplomat muda gitu ya. Ada duta besar mahasiswa Indonesia di luar negeri semuanya duta kecil semua. Duta kecil, ini cocok bahasanya. Duta kecil gitu. Jadi duta kecil benar. Di bidang ekonomi jadi duta kecil begitu. Nah, yang ketiga, impian teman-teman di luar negeri itu, Mas. Saya lihat itu teman-teman luar negeri itu sifat gotong royong tolong menolongnya besar. Mereka itu pengen anak-anak Indonesia, kita ini saya selalu bilang, anak-anak Indonesia di luar negeri itu langkah konkret bersyukur kepada Tuhannya itu apa? Bagaimana anak-anak Indonesia itu bisa juga mendapat pendidikan yang sama, bahkan bisa keluar negeri juga. Terbukti dari kegiatan teman-teman di seluruh dunia itu pasti selalu ada program minimal sosialisasi beasiswa itu selalu ada. Nah, sehingga harapan kita pemerintah ke depan itu mampu memperbesar lagi bagaimana tingkat
potensi teman-teman Indonesia ini bisa berkuliah pendidikan tinggi gitu. Dan saya lihat Pak Ganjar kan sudah Sangat concern di sangat situ ya. concern di situ, sudah terbukti. Ya gimana orang mau kuliah kalau nggak SMA kan gitu. Nah, Pak Ganjar di Jawa Tengah kan ngegenjot itu soal SMK, apalagi itu vokasi yang sangat dibutuhkan ya hari ini. Di luar negeri juga banyak politeknik yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus yang bisa mengakomodir itu. Itu aja menurut saya menjadi concern terbesar mahasiswa Indonesia itu 3 poin itu menurut saya di luar negeri ya. Dan artinya dengan spirit Mas Ganjar yang keterlibatan anak muda ya, saya rasa hal yang disampaikan Mas Akhyar tadi sangat realistis sekali. Realistis. Untuk nanti ke depan kemudian akan dilakukan oleh Pak Ganjar. Iya. Tenang Pak Ganjar, anak-anak PPI dunia ada di sini. Itu saya. Ya minimal Mas Akhyar dulu. Ketuanya. Mantan ketua. Mantan ketua masih ya, hangat mantan baru ketua beres ya, Agustus. baru hangat itu. Iya. Itu saya. Mas, sekali ini. Akhyar ini sepertinya keren sekali karena ini semiotik Mas. Seno ngomongin politik ya. Kita ingin juga tahu apa yang kemudian ke depan ya. Mas Akhyar ini pasti kan habis ini selesai Mas ya. Biasa, Insya Allah doanya. kuliahnya Ya, di S3, doanya. habis selesai. Artinya kan tentu ke depan pasti kan kalau kelihatannya kelihatannya figurnya ini wah pemimpin muda banget ini. Waduh. Pasti akan nanti ke depan akan terlibat Ini masuk panutan saya aja beliau. masuk menjebur bahasa ke dunia politik. Dunia politik. Tentunya masih seperti itu. Arah politik ke depan Mas Akhyar pengen jadi apa atau seperti apa Mas? Ada planning Ada apa? planning apa Mas? Atau Ini mungkin visioning apa? saya tanya Mas ya mungkin ya. Ya, nggak apa-apa. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah perguruan. Nah, beliau ini guru saya. Ampun Beliau lah. masih muda, berani jadi masuk politik dan bertarung besok. Saya sendiri masih perlu mempersiapkan itu, Mas. Ya pasti momennya mungkin nantilah 2029 pasti saya mau berguru sama Mas Seno ini Luar biasa, untuk Pak Ketua diajarkan kita saya gimana terjun juga ke dunia politik. Pasti itulah arahnya. Pasti akan masuk ke dunia politik. Pasti. Saya yakin akan bantu Mas Ganjar total habis. Sekarang kita fokus menangkan dulu Pak Ganjar. iya. Betul. Bagaimana Sen menangnya gimana? Menangnya harus satu putaran dan didukung oleh seluruh anak bangsa Indonesia di seluruh dunia. Betul. Harus di seluruh dunia. Hari ini kita sudah kedatangan Mas Akhyar dan optimisme itu jadi semakin real. Real. Ya. Kalau kemarin dulu Bung Karno pernah bilang, nggak ada Gen Z milenial belum ada. Pemuda Indonesia berapa jumlahmu? Jawabannya hanya satu. Hari ini kalau kita lihat Pancasila, persatuan Indonesia itu ada di nomor 3. Maka semuanya anak muda Indonesia di seluruh dunia pasti dukung Mas Ganjar. Terima kasih Mas Akhyar sudah datang Terima di kasih. Semiotik, sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu di Semiotik teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.